Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Ismi Rizky dari kelas 11 RPL 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang UML atau Unified Modeling Language. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu UML, jenis-jenisnya, dan beberapa contoh-contohnya. Oke, mulai dari yang pertama, deskripsi. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Tujuan dan fungsi UML. Yang pertama itu dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Dua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. Tiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan. Keempat, dapat berguna sebagai blueprints. Lima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Yang keenam, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia maupun mesin. Untuk jenisnya, yang pertama itu ada use case diagram. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Contohnya, ini aktor membuat sebuah janji. Ini ada komunikasinya dan akhirnya terjadi perjanjian. Ini adalah use case-nya, yaitu perjanjiannya. Itu interaksinya antara si user dengan sistem. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram menyediakan analis dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model use case individual atau logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Activity diagram lebih lanjut seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi merupakan UML visualisasi dari program ATM. Di sini juga ada beberapa percabangan. Selanjutnya adalah package diagram. Package diagram utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram UML yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu berupa sebuah paket. Diagram paket pada dasarnya adalah diagram kelas yang hanya menampilkan paket, di samping kelas, dan hubungan ketergantungan, di samping hubungan khas yang ditampilkan pada diagram kelas. Ini contohnya. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan suatu sesuai dengan use case diagram. Bersifat dinamis, diagram urutan adalah interaksi yang menekankan pada penyampaian pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Yang 7. Communication diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Diagram membawa informasi yang sama dengan diagram sequence, tetapi lebih memusatkan atau memfokuskan pada kegiatan objek dari waktu pesan itu dikirimkan. Contoh diagram collaboration pemesanan kamar hotel. Yang 8 ada composite struktur diagram. Diagram struktur komposit adalah diagram yang menunjukkan struktur internal classifier, termasuk poin interaksinya ke bagian lain dari sistem. Hal ini menunjukkan konfigurasi dan hubungan bagian yang bersama-sama melakukan perilaku classifier. Diagram struktur komposit merupakan jenis diagram struktur yang statis dalam UML, yang menggambarkan struktur internal kelas dan kolaborasi.
Yang ke-9 adalah objek diagram. Objek diagram merupakan sebuah gambaran tentang objek-objek dalam sebuah sistem pada satu titik tertentu, titik waktu. Karena lebih menonjolkan perintah-perintah daripada kelas, objek diagram lebih sering disebut sebagai sebuah diagram perintah. Bersifat statis, diagram ini memperlihatkan objek-objek serta relasi-relasi antar objek. Diagram objek memperlihatkan instansi statis dari segala sesuatu yang dijumpai pada diagram kelas. Yang 10 adalah timing diagram. Memperlihatkan interaksi ketika tujuan utama diagram adalah waktu. Menggambarkan perubahan dalam step atau kondisi dari pengelompokan instance atau tugas berlebihan. Biasanya dipakai untuk memperlihatkan perubahan dalam step objek berlebihan dalam merespon ke external event. Dipakai untuk memperlihatkan perilaku dari sebuah atau beberapa objek melalui periode waktu tertentu. Ini adalah sewaktu, jadi ada waktu untuk bekerja, belajar, beribadah, untuk keluarga, refresh, dan digunakan untuk organisasi. 11 adalah komponen diagram. Diagram ini bila dikombinasikan dengan diagram penyebaran dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi fisik dari modul perangkat lunak melalui jaringan. Misalnya ketika merancang sistem client server. Hal ini digunakan untuk menunjukkan mana kelas atau paket kelas akan berada pada node client dan mana yang ada di node server. Yang kedua adalah deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Hubungan antar node, misalnya TCP/IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Selanjutnya adalah interaction overview diagram. Interaction overview diagram adalah pencangkolan secara bersama antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram dapat dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Selanjutnya use case diagram. Pengertian use case diagram atau use case. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan oleh sebuah sistem yang akan dibangun. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna dan sistem yang ada. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu. Ini notasi simbol pada use case diagram. Untuk aktor, gambarnya itu seperti stickman ya, orang dengan keterangan menspesifikasikan timbunan peran yang mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Sebenarnya dependensi yang pengertiannya itu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya. Sebenarnya ada generalisasi hubungan di mana objek anak sebagai perilaku dan struktur dari data objek yang berada di objek induk. Jadi kayak kelas sama subkelas itu. Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Sebenarnya extend menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Sebenarnya association apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu ada sistem digambarkan dengan kotak yang berarti menspesifikasikan paket menampilkan sistem secara terbatas. Use case itu bulat, collaboration, dan not. Silakan dibaca sendiri-sendiri ya. Komponen-komponen pembentuk use case. Aktor merupakan seseorang atau sesuatu seperti mesin atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat memberikan sebuah informasi inputan kepada sistem atau keduanya menerima dan memberikan informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case, akan tetapi tidak memiliki kontrol atau atas use case. Yang menyebabkan aktor berinteraksi dengan sistem itu ada 4. Adanya arus informasi, interaksi dengan seseorang, sumber daya yang berasal dari luar, dan sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun. Ya, komponen selanjutnya adalah use case. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem
sehingga pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan dan manfaat dari sistem yang akan dibangun. Berikut ini adalah contoh use case diagram. Jadi di use case diagram di sini ada user sama admin. Admin dapat melakukan login, insert table, lihat tabel, dan edit range. Sedangkan user hanya dapat melakukan login, insert table, dan lihat tabel. Pada kali ini use case digunakan seperti ini, menjelaskan bahwa admin dapat melakukan semua operasi-operasi, sedangkan user hanya dapat melakukan 3 operasi saja. Selanjutnya adalah fungsi use case diagram. Yang pertama menjelaskan fasilitas yang ada atau requirement. 2. Komunikasi dengan klien. 3. Membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya mereka saling berkolaborasi. Kelas diagram memiliki 3 area foto utama, yaitu ada name, atribut, dan operasinya. Name itu untuk memberikan identitas pada kelas, terus atribut itu karakteristik pada data yang dimulai suatu objek, sedangkan operasi itu kelas itu akan melakukan sebuah fungsi apa kepada objek. Selanjutnya ada dalam mendefinisikan sebuah metode itu harus diperhatikan namanya cohesion dan coupling. Cohesion merupakan keterkaitan sebuah instruksi di sebuah metode. Coupling adalah ukuran keterkaitan antar metode. Di dalam kelas diagram terdapat hubungan antar kelas konseptual yang disebut relasi antar kelas. Di UML disediakan macam-macam relasi antar kelas, diantaranya adalah asosiasi, agregasi, generalisasi, dependensi, dan dependensi. Atribut dan metode dapat memiliki satu syarat sebagai berikut, yaitu private, protect, public. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu private, protect, dan public, kalian bisa mempelajari tentang dasar-dasar OOP. Jika kalian yang sudah tahu dan paham dasar-dasar OOP, maka tidak asing lagi dengan yang namanya private, protect, dan public. Private itu tidak dapat fungsi atau metode dalam kelas itu tidak dapat dibangun dari luar kelas yang bersangkutan. Jadi kalau kelas yang tidak bersangkutan tidak dapat memanggil fungsi dari kelas ini. Protect itu hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Jadi fungsi ini hanya dapat berjalan di kelas itu sendiri dan subkelas yang mewarisi sifat dari superkelas ini. Selanjutnya public itu dapat dipanggil oleh siapa saja. Selanjutnya ada notasi simbol pada kelas diagram. Simbol kelas itu seperti ini. Ada nama kelas, atribut, dan operasi. Ini antar muka, ini asosiasi. Ini asosiasi berarah, ini generalisasi, ketergantungan, dan agregasi. Ini contoh kelas diagramnya. Ya, kalian melihat ini nama kelas, ini atributnya, dan ada operasinya di sini. Generate cancellation fee. Berarti bisa membatalkan pembayaran. Ini membatalkan tanpa memberitahu. Sebenarnya fungsi kelas diagram untuk memodelkan vocabulary dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, 3. Memodelkan logical database schema, 4. Memodelkan distribusi responsibility. Ya, terima kasih dari saya Mufti Ismi Rizky. Semoga untuk dari teman-teman yang akan ada yang mau membuat kelas diagram atau apa, semoga video ini dapat membantu teman-teman, baik teman-teman mendapat tugas atau mendapat project. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.